saya ditemani dengan narasumber kita adalah Jadi Sari. Lebih akrab kita panggil Sari aja ya. Assalamualaikum Sari. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Sari ini adalah seorang mahasiswi sekaligus pendiri Rumah Tahfiz Taman Mengaji Penerus Umat yang ada di Desa Dusun Nelayan, Pasarabut, Kecamatan Tanjung Pinang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, Sari ini rumah tahfiznya sudah berdiri berapa lama? Alhamdulillah rumah tahfiz ini sudah berdiri kurang lebih 1 tahun semenjak pandemi. Nah, ini gimana sih ceritanya Sari itu punya inisiatif untuk mendirikan rumah tahfiz? Awal ceritanya kan dulu saya alhamdulillah anggota PHBB Pemuda Hijrah Batubara, yang mana saya sering mengisi pengajian di acara remaja itu. Jadi punya ketua remaja masjid di situ punya inspiratif sama saya bahwasanya gimana kalau kakak ini membuat suatu kegiatan untuk anak-anak ini biar rajin mengaji, biar lebih semangat mengaji, menghafal gitu. Jadi saya di situ alhamdulillah punya adik angkat, punya keluarga, jadi keluarga yang di sana juga mendukung. Jadi saya membuat taman mengaji penerus umat ini khusus untuk anak-anak TK dan SD sampai kelas 6 saja. Jadi ini kan Sari kuliah nih. Jadi gimana sih Sari ini bisa membagi waktu antara kuliah atau dengan menjenguk rumah tahfiz di sana? Saya mengikuti kegiatan program mereka itu ketika ada hal-hal penting. Kemarin sudah angkatan pertama, saya membagi waktu karena sama dengan kegiatan KKN. Jadi saya pagi ke sana, siang menuju ke lokasi KKN. Dan di sana sudah dipantau dan dijaga oleh masing-masing bidang mereka. Ada ketua, ada sekretaris juga, dan ada pembina 1, pembina 2 untuk mengontrol anak-anak yang ingin diwisudahkan. Saya hanya bisa mengontrol lewat handphone, kabar anak-anak itu gimana, kegiatan mereka, perkembangan mereka itu bagaimana. Jadi kalau untuk wisuda itu kalau udah tamat 1 juz wisuda, tamat 1 juz wisuda ya. Saat ini kami masih menerapkan juz 30 saja. Mau sampai juz 30 Juz 30 saja dari surah An-Naba sampai Anas saja. Selesai itu tergantung mereka. Apabila mereka ingin melanjutkan hafal mereka dari juz 1, kami terima. Kalau mereka sudahi, ya kami juga nggak memaksa mereka, karena kan menghafal ini bukan salah satu kegiatan yang susah gitu. Untuk jumlah santri atau santriwatinya ada berapa orang nih? Alhamdulillah sampai detik ini, sampai wisuda, jumlah santri perempuannya ada 16 orang dan laki-lakinya ada 14 orang. Jadi semuanya ada 30 santri laki-laki dan perempuan. Jadi itu terdapat pembagian kelas-kelas juga ya? Ya kan di situ kan sistem menghafal orang ini kan berbeda-beda. Jadi di sini saya terapkan kan dari awal dibukanya Taman Mengaji Penerus Umat ini mereka udah punya hafalan, tapi hafalan mereka itu macam Ad-Duha, masih Ad-Duha ke bawah gitu kan. Dari An-Naba ke bawah itu banyak yang belum hafal. Jadi di situ saya terapkan yang bukan tingkat kelas sebenarnya, tetapi tingkat hafalan mereka. Misalnya yang kelas 3 SD, bahkan kelas 3 SD itu udah ada yang hafal An-Naba walaupun An-Nazi'at yang belum gitu. Nah di situ kami terapkan khusus untuk yang mau wisuda gitu. Bukan diterapkan macam kelas SD, tapi level penghafalan mereka. Jadi sebenarnya susah nggak sih untuk mengajari anak-anak yang mana kita tahu bahwa anak-anak pun sebenarnya masih zona bermain gitu, sedangkan ini sudah diharuskan atau sudah diutamakan untuk menghafal Al-Quran. Jadi sikap mereka bagaimana antusiasnya? Kami punya sistem tersendiri apabila mengajari anak-anak itu mereka bagaimana cara biar nggak jenuh, biar nggak bosan. Di sela penghafalan mereka kami juga mengasih doa-doa seperti doa masuk rumah, doa masuk masjid, dan di situ. Di setiap hari Minggu kami di situ mengadakan kegiatan, memang kegiatan tahfiz tapi dengan cara berlomba.
rumah orang orang tua angkat saya di daerahnya itu. Kami nggak pakai mondok karena kan di situ anak-anak warga sekitar. Alhamdulillah semenjak 1 tahun yang berlalu kami mendapat sebidang tanah untuk membangun taman mengaji tempat ini. Cuman kan mau mendirikan dan mengesahkan tanah ini milik kami kan kami butuh SK, butuh segala surat keterangan hukum mendirikan itu. Tapi ini belum bisa berjalan karena kan saya juga kuliah, mana kesibukan itu rumah taktis ini. Jadi insya Allah kalau ada waktu yang tepat dan ada rezeki, insya Allah akan segera ini. Jadi nih rencana kakak untuk kedepannya, ini kan kakak masih sibuk dengan kuliah. Nah setelah tamat kuliah, apakah kakak pengen mengembangkan rumah taktis ini jadi sebuah yayasan atau gimana? Iya, nggak sampai selesai kuliah sih, dalam tahun ini insya Allah akan kita kembangkan yayasan, tinggal nunggu SK dari Kemenhub. Satu aja. Tadi kan Kak Sari bilang kalau di sana itu di rumahnya orang tua angkat kakak. Jadi sebenarnya kakak ini aslinya orang mana? Nah, saya aslinya orang Kelabat Tua, Kecamatan Golok Berawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi kenapa malah memilih untuk mengembangkan rumah taktis itu di tempat tinggal orang tua angkat kakak? Kenapa nggak di sini biar kakak lebih mudah untuk menjangkau? Karena alasan pertama di Batubara itu anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran atau belajar Al-Quran itu minatnya lebih tinggi daripada di tempat tinggal saya. Saya sempat membuka cabang di Batu Dua, akan tetapi cuma beberapa kali berjalan. Selesai itu nggak bisa dijalankan lagi karena anak zaman sekarang sibuk dengan gamenya daripada kegiatan yang saya berikan. Itulah alasan saya kenapa sampai saat ini masih memberikan di Batubara, karena minat untuk menghafal dan menanamkan ilmu agama anak-anak di Batubara lebih tinggi daripada. Jadi Kak, ini untuk santri atau santriwatinya itu tiap harinya makin bertambah atau malah berkurang? Alhamdulillah semenjak 1 tahun berdiri ini santri dan santriwatinya bertambah, dan sebelum TMPU ini didirikan kami waktu berdiri itu masih nulisnya itu di lantai memakai kertas sekolah dan memakai double folio, belum ada papan tulis, belum ada meja belajar. Alhamdulillah sampai saat ini banyak yang mendonasikan kepada kami, contohnya papan tulis, spidol, meja belajar. Jadi semakin hari tiap bulan santri semakin bertambah. Jadi memang banyak dukungan dari orang tua juga masyarakat sekitar ya Pak? Ya, banyak dukungan dari masyarakat sekitar, karena masyarakat itu mengira kalau nggak sistem kayak gini, sekolah itu kan sekarang saat ini lagi ditutup. Kalau dari belajarnya 15 menit dan HP-nya lebih dari itu. Jadi Kak, rumah taktis ini kakak dirikan sendiri tapi dikelola dibantu dengan keluarga gitu? Iya, sebenarnya sih nggak ada keluarga kandung, keluarga saudara itu nggak ada, keluarga angkat, karena selalu sering mengisi kegiatan di Batubara. Jadi banyak saudara-saudara tua yang merangkul dan kerjasama gitu. Untuk guru-gurunya itu gimana Kak? Ada berapa orang gitu guru-gurunya? Guru-gurunya saat ini ada sama pembina-pembinanya lah ya, pembina, tapi dia nggak mengajar. Ada 9 orang yang mengajar di lapangan, yang turun langsung ke lapangan hanya 3 orang. Yang lain itu hanya via handphone begitu? Enggak juga, terjun apabila seminggu sekali melihat kondisi anak sih bagaimana gitu. Ini rumah taktis kakak ini ada terkait dengan instansi tertentu atau hubungan dengan rumah taktis lain? Alhamdulillah ada, dan dapat dukungan dari Rumah Tahfiz Yayasan Quran Batubara. Alhamdulillah itu selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di TMPU. Mereka kan sudah yayasan, kami belum gitu, masih taman mengaji penulis umat. Jadi mereka mendukung hal-hal apa aja yang harus kami lakukan agar menjadi sebuah yayasan. Jadi banyak memberikan inovasi Ya. Nah untuk yang terakhir, apa sih pendapat kakak atau harapan kakak terhadap anak-anak yang saat ini lebih baik
banyak bermainnya gitu, lebih banyak bermain handphone dan mereka untuk belajar apalagi mengaji itu rendah gitu. Nah, harapan kakak itu gimana? Harapan kami ya agar anak-anak ini hafalannya gimana ya, soalnya kan sekarang lagi dimana zamannya ini agama itu lebih tinggi daripada game. Pertama anak kan lebih suka game dia. Jadi kami di sini membuat sistem yang mana setiap hari Minggu kami turun ke lapangan untuk mengajak anak-anak yang lagi bermain. Kami ajak bermain dengan cara bernyanyi, misalnya tentang masak-masak Nabi, tentang hafalan mereka, tapi dengan cara seperti kegiatan senam. Dan itu kan contohnya kan ada tahfiz Quran itu mereka membuat rancangan setiap hafalan digerakkan. Di sini kami melakukan kegiatan yang hafalnya itu dengan cara senam. Contohnya itu kan kami mencontohkan kegiatan ini dari televisi, misalnya surah Al-Fatihah, gimana caranya biar bisa mengingat di dalam ingatan dan ingat juga dengan artinya dengan cara gerakan. Karena memang kita tahu bahwa anak-anak ini lebih senang dengan nyanyian gitu Pak. Iya. Jadi isi nyanyian itu bisa kita ubah dengan yang lebih bermanfaat gitu ya. Karena kan dengan cara bernyanyi itu mereka itu nggak jenuh dengan iramanya, mereka dapat mudah menghafal gitu. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Sari yang sudah memberikan informasinya kepada kami juga. Semoga dengan informasi ini kita bisa lebih gemar menghafal Al-Quran, bisa juga punya keberanian untuk mendirikan rumah tahfiz seperti Kak Sari ya. Saya Edwin Saini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العظيم. Junjung Al-Qurannya.